Shalom saudaraku semua, salam damai dan penuh sukacita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa lagi dalam renungan pada hari ini. Saya berharap Anda semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, dan terus rindu untuk mencari perkenanan Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan tentang tetap kuat ketika harus menghadapi penderitaan. Saudaraku, kita sebagai umat tebusan Tuhan, kita tidak ada yang luput dari penderitaan. Penderitaan dapat datang dalam berbagai bentuk dan kita tidak dapat menghindari penderitaan yang harus kita alami. Bahkan kita dipanggil untuk ikut menderita bersama dengan Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita tetap kuat menjalani setiap penderitaan yang harus kita hadapi ini? Renungan hari ini dengan judul Jadilah Kuat oleh Kasih Karunia. Namun sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat dan kemurahan-Mu yang kami rasakan dalam hidup kami. Hari ini kembali kami datang ke hadirat-Mu karena kami membutuhkan firman-Mu. Senantiasa kami bersyukur atas semua penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Sungguh kami merasakan bahwa semua adalah karena anugerah Tuhan saja, dan kami mau memakai setiap kesempatan yang Tuhan berikan pada kami untuk melakukan perkara yang baik seturut kehendak Tuhan. Bapa, saat ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berkati kami dan urapi kami, supaya kami mengerti dengan pengertian yang diperbarui, dan kami senantiasa taat pada setiap kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ini ke hadirat-Mu. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, kita sebagai orang Kristen, kita sering tidak bisa terhindar dari berbagai bentuk penderitaan oleh karena iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ini bukanlah kesusahan, apalagi kemalangan, melainkan kasih karunia yang Tuhan beri kepada kita. Walau kadang pada kenyataannya, ada saja orang percaya yang merasa keadaan ikut menderita bersama Kristus adalah suatu kenyataan yang begitu berat dan ingin dihindari. Wajar saja saudaraku, orang menghindari penderitaan. Siapa sih yang mau menderita? Mari kita baca 2 Timotius pasal 2 ayat 1. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Saudara, perintah ini merupakan nasihat yang penting bagi setiap orang Kristen. Karena kita semua dipanggil untuk menjadi kuat dalam iman kita. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menjadi kuat dalam iman kita. Kita harus menyadari bahwa kita tidak sendirian. Kita memiliki Yesus Kristus sebagai sumber kekuatan kita. Melalui kasih karunia Tuhan, kita dapat mengatasi segala tantangan yang kita hadapi. Kita juga harus belajar akan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kekuatan yang dapat menolong kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kita mempelajari firman Tuhan, kita akan semakin mengenal karakter dan kehendak Tuhan. Kita harus terus bersekutu dengan orang-orang percaya lainnya. Karena melakukan persekutuan dengan orang-orang percaya lainnya dapat menolong kita untuk saling menguatkan, saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Ya saudaraku,
Penderitaan adalah bagian dari kehidupan setiap orang Kristen, setiap anak-anak Tuhan. Namun, kita tidak perlu takut menghadapi penderitaan karena kita tahu bahwa Kristus telah menderita bagi kita. Penderitaan dapat menjadi sarana untuk menguatkan iman kita. Mari kita baca 2 Timotius pasal 2 ayat 3 sampai 6. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam ayat yang kita baca ini, Rasul Paulus telah menganggap Timotius sebagai anak rohaninya sendiri. Karena itu, Rasul Paulus merasa perlu untuk mengingatkan dan meneguhkan Timotius akan panggilannya sebagai pengikut Kristus dan pelayan bagi jemaat. Nasihat untuk tetap berusaha menjadi kuat oleh karena kasih karunia yang diterima di dalam Yesus Kristus, meskipun menghadapi berbagai penderitaan. Hal ini diikuti dengan pengajaran adanya kualitas pribadi sebagai orang yang menderita karena nama Kristus. Untuk itu, Paulus mengangkat 3 profesi yang menjadi contoh, yaitu prajurit, olahragawan, dan petani. Nilai yang Paulus angkat dari ketiga profesi itu adalah adanya kemampuan untuk fokus pada tujuan, taat pada peraturan, daya juang yang tinggi, gigih dan pantang menyerah, kesabaran yang tinggi, ketabahan dan kuatnya pengharapan akan hasil akhir yang baik, semangat untuk kerja keras, dan kesetiaan sampai akhir. Penderitaan oleh karena iman adalah hal yang wajar, saudaraku. Itulah konsekuensi kita sebagai anak-anak Tuhan. Itulah konsekuensi kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Penderitaan itu harusnya membuat kita bertambah kuat dan tetap teguh, bukan malah lembek dan menjadi cengeng. Mari kita baca 1 Petrus pasal 3 ayat 17. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Saudaraku, berdasarkan ayat firman Tuhan yang kita baca ini, kita mengetahui bahwa pada saat kita melakukan kebenaran dan berbuat baik, ada potensi bahwa kita akan mengalami penderitaan. Tentu penderitaan yang kita alami itu bukan karena kehendak Allah atau diizinkan oleh Allah supaya kita mengalaminya. Karena tidak mungkin ada orang yang akan melakukan kejahatan kepada kita apabila kita melakukan kebaikan dan berbuat dalam kebenaran Tuhan. Rasul Paulus dalam pimpinan Roh Kudus menulis, "Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu, jika kamu rajin berbuat baik?" Saudaraku, kita sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita dimotivasi untuk senantiasa berbuat baik di mana saja, kapan saja, dan dalam keadaan bagaimanapun. Berbuat baik harus didasarkan pada pemahaman iman yang benar di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Karena hanya dengan cara demikianlah, maka kemurnian dari perbuatan baik kita senantiasa terjaga dan tidak terkontaminasi oleh pemikiran-pemikiran duniawi serta motif-motif yang tersembunyi. Ya saudaraku, lakukanlah kebaikan itu dengan hati yang jernih, dengan hati yang tulus, dan lakukan kebaikan itu dengan ikhlas, serta jangan mencari popularitas. Pertanyaan penting yang patut diajukan ialah, bagaimana respon yang benar ketika kita menderita karena berbuat baik? Berdasarkan tulisan Rasul Petrus yang kita baca, maka ada beberapa hal yang patut kita lakukan ketika mengalami penderitaan karena kebenaran atau berbuat baik. Yaitu, poin 1, dalam penderitaan, kita jangan takut dan jangan gentar. Mari kita baca 1 Petrus pasal 3 ayat 14. Tetapi sekalipun kamu menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Saudaraku, secara mendasar ada dua hal yang bisa kita ambil dari bagian firman Tuhan yang kita baca ini. Yaitu yang pertama, tetap berbahagia. Mengapa tetap berbahagia dalam penderitaan? Karena kita menderita bukan karena berbuat jahat atau dosa yang merugikan orang lain dan merugikan lingkungan kita. Namun kita berbahagia karena kita melakukan kebenaran Tuhan. Yang kedua, tidak perlu takut dan gentar, saudaraku. Mengapa jangan takut dan gentar dalam penderitaan? Karena yang takut dan gentar itu hanya orang-orang yang melakukan kejahatan, melakukan kesalahan, dan berbuat dosa. Itulah mereka yang gentar dan yang takut. Tetapi kalau engkau menderita di dalam kebenaran jalan Tuhan, kita melakukan kebenaran sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk menjadi takut dan menjadi gentar. Poin yang kedua dalam penderitaan, kita tetap mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita baca 1 Petrus pasal 3 ayat 15a. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Saudaraku, akibat dari penderitaan membuat iman kepada Kristus dari kebanyakan orang Kristen bisa menjadi goyah dan akhirnya melemah. Artinya, penderitaan yang dialami oleh orang Kristen berpotensi untuk membuat orang Kristen itu menjadi murtad atau bahkan menyangkal Kristus. Dengan Kristus bertahta di dalam hati dan hidup kita, maka Tuhan akan memberikan kemampuan kepada kita untuk menanggung segala sesuatu, bahkan permasalahan dan penderitaan yang harus kita alami. Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada kita, sehingga kita dapat menanggungnya. Rasul Paulus dalam pimpinan Roh Kudus menulis, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudaraku, berdasarkan bagian firman Allah ini,
Kita dituntun untuk memiliki pandangan yang benar terhadap setiap penderitaan, terhadap setiap ujian, terhadap setiap pencobaan di dalam kehidupan kita. Pandangan yang benar pada penderitaan itu, kita harus memandang bahwa setiap pencobaan itu merupakan hal yang biasa di dalam kehidupan di dunia yang berdosa, atau dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Ya saudaraku, penderitaan adalah ujian, penderitaan adalah pencobaan yang terjadi di dalam kehidupan kita, terukur atau tidak terukur, melampaui kemampuan dan kekuatan kita untuk bisa menanggungnya. Saudaraku, kita harus mengetahui bahwa Allah itu setia, sehingga di dalam kesetiaannya kita tidak ditinggalkan atau dibiarkan sendiri di dalam ujian dan pencobaan kehidupan ini. Ketahuilah saudaraku, bahwa Allah sendiri akan membantu kita di dalam hikmat-Nya, sehingga kita dapat menemukan solusi atau jalan keluar terbaik dari setiap ujian dan pencobaan dan penderitaan yang kita alami. Poin yang ketiga, dalam penderitaan, kita tetap mengambil tanggung jawab dalam kebenaran Tuhan. Mari kita baca 1 Petrus pasal 3 ayat 15b sampai 16. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Saudaraku, berdasarkan firman Tuhan yang kita baca ini, maka ada beberapa hal yang patut kita perhatikan dalam kaitan dengan mengambil tanggung jawab. Kita akan diadili di hadapan pengadilan dan setiap hakim akan meminta supaya kita mempertanggungjawabkan perbuatan baik yang sudah kita lakukan. Dan dianggap bahwa perbuatan baik itu memiliki muatan-muatan politis, muatan-muatan kristenisasi, muatan-muatan penodaan agama, dan mengandung provokasi yang menentang peraturan yang sah. Asumsi-asumsi demikian adalah fitnahan yang dilontarkan oleh musuh-musuh iman yang menentang kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita juga harus lemah lembut, dengan sabar, dan tetap dengan penuh hormat di dalam menghadapi setiap penderitaan yang kita jalani ketika kita berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan. Landasan dalam memberikan pertanggungjawaban ialah roh yang lemah lembut. Jangan panik, tetaplah sabar, dan penuh rasa hormat kepada para hakim dan juga kepada otoritas penguasa. Dan semuanya itu dilakukan dengan hati nurani yang murni. Roh Kudus yang akan memberikan pertolongan kepada kita untuk dapat bersaksi tentang pengharapan yang ada pada kita mengenai iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan kuasa Roh Kudus tersebut ialah untuk meneguhkan, untuk menguatkan, dan untuk meyakinkan tentang kesaksian kita. Sehingga pihak-pihak yang mendengar kesaksian kita akan diterangi hati dan pikirannya. Sehingga kita akan mendapatkan pembelaan dari Allah sendiri dengan caranya yang ajaib. Oleh karena itu, kita harus hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Sehingga kita memiliki kepekaan dan ketajaman rohani. Pahamilah saudaraku, bahwa menderita karena kesalahan dan dosa itu harus dihindari dari hidup kita.
Tetapi menderita karena nama Kristus adalah konsekuensi dan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebagai penutup renungan hari ini, saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan intisari renungan ini. Saudaraku, ketika kita belajar akan kebenaran firman Tuhan dalam Alkitab, kita sering menemukan ayat-ayat yang berbicara tentang penderitaan. Yesus sendiri pernah mengatakan, "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Aku." Apakah ini berarti bahwa kita harus selalu menderita sebagai orang Kristen? Tentu saja tidak selalu menderita, saudaraku. Karena sesungguhnya penderitaan bukanlah tujuan hidup kita. Namun, penderitaan adalah bagian dari kehidupan dan kita tidak dapat menghindarinya. Lalu, mengapa kita harus ikut menderita di dalam jalan kebenaran Tuhan? Ada beberapa alasan, saudaraku. Pertama, penderitaan adalah sarana untuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Yesus sendiri telah menderita untuk kita dan kita dipanggil untuk mengikuti teladan Tuhan. Yang kedua, penderitaan dapat membuat kita lebih kuat lagi. Ketika kita mengalami penderitaan, kita belajar untuk bersabar, belajar untuk tabah, dan belajar untuk tetap tegar. Yang ketiga, penderitaan dapat membuat kita menjadi lebih rendah hati. Ketika kita menderita, kita menyadari bahwa kita tidak ada apa-apanya tanpa penyertaan Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan. Jadi, bagaimana kita bisa ikut menderita di dalam Tuhan? Sadarilah saudaraku, bahwa penderitaan adalah bagian kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan berharap untuk hidup tanpa penderitaan. Bersabarlah dan tabahlah dalam menghadapi setiap penderitaan. Ingatlah bahwa penderitaan tidak akan selamanya. Tetaplah rendah hati dan tetaplah bergantung pada Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan selalu ada untuk kita. Penyertaannya selalu nyata dalam setiap langkah hidup kita. Mengertilah saudaraku, sesungguhnya penderitaan bukanlah sesuatu yang menyenangkan, tetapi itu dapat menjadi sarana untuk menyebabkan pertumbuhan rohani kita menjadi bertumbuh semakin kuat, semakin dewasa. Jika kita bersedia untuk ikut menderita di dalam Tuhan, kita akan menjadi lebih serupa dengan Kristus dan kita akan memperoleh kemuliaan Tuhan. Saudaraku, marilah kita senantiasa berdoa agar Tuhan memampukan kita untuk ikut menderita di dalam Tuhan dengan cara-cara yang benar. Haleluya. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa yang Maha Kasih, kami ingin merenungkan panggilan untuk ikut menderita di dalam Tuhan. Kami menyadari bahwa penderitaan adalah bagian dari hidup manusia, termasuk hidup kami sebagai orang-orang yang percaya pada kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Namun kami juga percaya bahwa penderitaan yang kami alami di dalam Tuhan memiliki makna dan tujuan yang mulia. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau telah memanggil kami untuk mengikuti jalan kebenaran Engkau. Kami tahu bahwa mengikuti Engkau berarti siap untuk menderita demi kebenaran dan keadilan. Kami mohon agar Engkau menolong kami
untuk memahami penderitaan kami sebagai bagian dari panggilan hidup kami. Bantulah kami untuk melihat penderitaan kami sebagai kesempatan untuk bertumbuh dalam iman dan kasih. Di dalam penderitaan dan kebenaran-Mu, kami rindu untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus yang telah menderita bagi kami. Bantulah kami untuk tetap setia kepada Engkau dalam keadaan apapun. Bantulah kami untuk tidak menyerah ketika kami menghadapi penderitaan yang tidak mudah ini. Kami percaya bahwa Engkau akan menyertai kami dalam setiap penderitaan yang kami alami. Kami percaya bahwa Engkau akan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus yang akan menolong kami untuk kami sungguh-sungguh mau mendengar kehendak-Mu dan rancangan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dan dalam segala hal. Tuhan akan berkati. Dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit atau sedang mengalami pergumulan dalam hidupnya. Kami mohon jamahan-Mu, agar kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sakit, sehingga saudara-saudara kami yang sakit menerima kesembuhan yang datangnya dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan, sedang dalam beban berat, sedang dalam segala persoalannya. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini sedang berulang tahun Tuhan, Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan, dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua. Saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Haleluya. Saudaraku, saya sangat berharap sekali jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada saudara, teman, dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.